فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita masih berada pada halaman 122, disimak 122 bagian bawah itu ya. Penyebutan mengenai beberapa faedah yang diambil dari bab Fadlul Ilmi beserta hadisnya. Qala al-mu'allif asbahullah, disimak ya. Wa kam min haditsin nabawi sahha matnuhu wa ala sanaduhu dalla ala ma dallat alil ayatul karimatu fi fadl ilmi wa fadli ahlihi. Masya Allah. Kata beliau, betapa banyak hadis-hadis Nabi yang telah sahih sanadnya dan telah tinggi sanadnya. Jadi kalau dalam masalah periwayatan hadis itu, kalau sanadnya dah ali, itu luar biasa. Bahkan salah satu di antara para ulama pun waktu itu ada yang tanya tentang apa yang paling kau cintai di dunia ini. Ya tentunya setelah perkara-perkara yang dia miliki ya, perkara-perkara umum lah. Beliau mengatakan sanadun ali wa baitun khali. Sanad yang tinggi walaupun rumahnya kosong. Dalam artian intinya dapat sanad yang tinggi walaupun hidupnya sederhana. Paham ya? Al-Imam siapa itu? Ali bin Madini ya. Na'am barakallahu fiik. Sanadnya sahih, tinggi sanadnya, matanya sahih, yang menunjukkan bahwasanya apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang mulia mengenai keutamaan ilmu dan keutamaan pemilik ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu enggak rugi di mana dia turun sehingga dimuliakan. Paham ya? Naam. Fahani'an laka ya talibal ilmi, maka alangkah nikmatnya, alangkah mulianya dirimu wahai pencari ilmu. Alangkah enaknya, karena hani'an kadang ungkapan tentang sesuatu yang menyenangkan, enak, menenangkan seperti itu. Maka sangatlah nikmat untuk wahai pencari ilmu. Wa minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, masyhur, ma'ruf. Versi lengkapnya bagus sekali. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridhaan li talibil ilmi. Riwayatnya beda-beda. Cuma riwayat yang kita baca ini lafaznya seperti ini. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'. Perhatikan dulu. Di antaranya adalah perkataan Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mengharapkan padanya ilmu, sungguh Allah Ta'ala mudahkan bagi dia. Lafaz yang masyhur sahalallahu lahu itu ya. Naam. Salakallahu bihi juga semakna sebenarnya. Kalau sahalallahu itu dipermudah, salaka Allah Ta'ala bikin dia menempuh jalan menuju surga. Tapi yang masyhur yang ma'ruf wa muslim itu sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka dia mengharapkan padanya itu ilmu,
niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat la tad'u ajnihataha, sungguh dia meletakkan sayap-sayapnya ridhaan li talibil ilmi, ridha terhadap pencari ilmu. Karena pencari ilmu itu yang dicari bukan dunia, sehingga malaikat pun senang, malaikat pun bangga, sehingga malaikat ridha dengan apa yang dicari oleh pencari ilmu ini, bukan dunia. Keutamaan berikutnya orang yang berilmu, wa innal alima la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ard. Masyaallah. Dan sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu, sungguh penduduk langit dan penduduk bumi memintakan ampunan buatnya. Masyaallah, lihat. Didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, mendoakan agar orang alim tersebut diampuni. Hatal hitan fil ma, bahkan hingga ikan yang besar di dalam air. Hitan itu ikan yang besar. Paham ya? Nah, dari kata hut itu ikan besar kan? Nah. Paham? Jadi hitan itu dari kata hut, yaitu ikan yang besar. Hingga ikan yang ada dalam lautan, kalau dalam riwayatnya fil bahr itu dalam riwayat yang lainnya, itu pun apa? Ikut serta mendoakan tadi itu. Bayangkan, mendoakan ampunan buat orang yang berilmu. Berikutnya, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'il kawakib. Dalam riwayat ka fadlil qamar lailatul badr. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Antum lihat bintang-bintang di langit, memang terang dan menyinari, tapi hanya untuk dirinya, ya kan? Sedangkan bulan purnama, antum lihat lingkarannya, bulatannya, cahayanya menerangi hampir semua yang berada di lingkupannya. Paham? Dalam artian banyak yang diambil manfaat darinya, banyak yang diterangi. Mafhum? Ibaratnya orang yang berilmu, manfaatnya bukan untuk dirinya, untuk dia dan untuk orang lain. Bisa menyelamatkan untuk dirinya dan juga bisa memberikan keselamatan untuk orang lain dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Masyaallah. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Orang kalau belajar hanya otodidak, enggak mau dengarkan nasihat bimbingan para ulama ahlus sunnah, tidak mau mendengarkan arahan para ulama ahlus sunnah, otodidak, dipahami sendiri, diterenungi, cerna sendiri, akhirnya dia menghukum sendiri tanpa bimbingan para ulama, rusak. Ibaratnya, barakallahu, hidup tanpa ulama, tanpa ilmu itu kal bahaim, ya kan? Hidup tanpa ulama, hidup tanpa ilmu itu apa? Kal bahaim, seperti binatang ternak. Antum tahu binatang ternak bagaimana? Banyak yang sesat kan? Walaupun ada yang nurut juga, tapi jarang sekali. Paham ya? Kalaupun diibaratkan masih ada yang nurut, tapi kebanyakan binatang ternak itu hidup seenaknya. Paham ya? Naharuka la'ibun, lailuka na'imu. Siangnya tidur, siangnya main, malamnya tidur. Famistuka fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka permisalanmu hidup di dunia itu sebagaikan hidupnya binatang ternak. Lihat, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sampai-sampai para ulama ahlus sunnah, al-mutaqaddimun, bahkan juga al-mutaakhirun, mereka sangat memberikan dorongan dan motivasi jangan mencaci maki, menghina, merendahkan para ulama ahlus sunnah. Sampai-sampai diletakkan kalam yang sangat bagus, min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli hadis atau fi ahli asar. Termasuk tanda-tanda kebid'ahan, tanda-tanda ahli bid'ah adalah mencaci maki, menghina ahli hadis. Allahul musta'an. Dan lihat, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warasul ilm, faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir. Masyaallah. Lihat ini, warisannya itu bukan harta, la dinar wala dirham. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Lihat, la dinar wala dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Lihat, ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dengannya, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Makanya antum lihat kisahnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, itu kisahnya Abu Hurairah waktu itu dengan penduduk pasar yang waktu itu di Madinah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berdiri di pasar, melihat orang jual beli, transaksi, ya kan? Kemudian beliau hanya mengatakan, ya ahlas suq ma'ajazakum. Wahai penduduk pasar, alangkah ruginya kalian.
Orang jual beli kan untung ya dunianya. Tapi kata Abu Hurairah, rugi kalian. Akhirnya mereka protes, mengatakan, kenapa demikian wahai Abu Hurairah? Di sana ada orang yang sedang berbagi-bagi warisan. Kenapa kalian tidak mengambil bagian warisan tersebut? Akhirnya orang-orang yang di pasar tadi berbondong-bondong tanya di mana? Kata Abu Hurairah, di masjid. Pergilah mereka ini. Orang-orang ini yang awal mula jual beli tertarik dengan warisan kan? Pergi ke masjid mereka berbondong-bondong. Di masjid tengok kanan, tengok kiri, lihat-lihat. Enggak ada orang bagi-bagi warisan harta, enggak ada. Tengok orang belajar Al-Qur'an, orang baca Al-Qur'an, orang ngajarkan ilmu. Akhirnya Abu Hurairah ini masih nunggu di pasar ini. Balik ke mereka. Ini anda nukilkan dengan riwayat semakna ya. Nanti merujuk sendiri dalam riwayat Tabrani bagus sekali itu. Paham ya? Kemudian orang-orang yang tadi ke masjid balik lagi ke pasar. Ditanya oleh Abu Hurairah, bagaimana? Apa yang kalian dapatkan? Kata mereka, kami tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang kalian lihat? Kami hanya melihat orang baca Al-Quran, orang belajar Al-Quran, orang mengkaji ini, mengkaji itu. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, itulah warisan Rasulullah SAW. Ilmu maksudnya. Akhirnya mereka baru tenang, sadar ternyata warisan yang diinginkan adalah warisan ilmu. Paham? Jadi para nabi enggak mewarisan harta, tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Wa mislu dzalika fi fadl ilmi wal ulama, dan yang semisal itu hadis yang berkaitan masalah keutamaan ilmu dan para ulama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Masyaallah, lihat luar biasa keutamaannya. Bukan hanya manusia, hewan pun ikut juga. Maksudnya hewan pun ikut apa? Ikut mendoakan, bayangkan. Kalau manusia jelas kan, manusia ini hewan, semut, bayangkan, semut, ikan yang di lautan pun ikut doakan apa? Mendoakan orang yang mengajarkan apa? Mengajari manusia kebaikan. Paham? Nah, seperti itu. Kita lihat, kita artikan. Yaitu perkataan Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat dan penduduk langit serta penduduk bumi hingga semut yang ada di lubangnya. Semut, antum tahu semut kan? Semut yang berada di lubangnya dan hingga ikan pun yang ada di lautan, nah mereka ikut bersolawat. Solawat mendoakan maksudnya. Karena as-salatu lughatan apa? Ad-du'a. Paham ya? Mereka ikut andil mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang mengajari manusia kebaikan. Masya Allah, lihat luar biasa. Jadi yang mendoakan bukan hanya manusia, penduduk langit, penduduk bumi, plus hewan pun ikut mendoakan. Ya kan? Semut yang berada dalam lubangnya, ikan yang di lautan pun ikut mendoakan. Bayangkan, la yusalluna itu maknanya adalah doa. Paham? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki kemudian tidak belajar lagi, jangan. Kalau sudah menjadi target utama kita yaitu ilmu dan akhirat, barakallahu fiik, tentunya tidak akan pernah kenyang. Karena ilmu itu ibaratnya samudra yang sangat luas. Paham ya? Yang tentunya kalaupun dianggap samudra ini luas, di sana masih ada yang lebih luas lagi. Perlu kita mengarungi, menyeberangi samudra tadi dengan apa? Kesabaran. Paham ya? Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Faedah berikutnya, anna man ra'a minas salihin ru'ya at-tayyibah sarah li nafsihi aw li ghairihi fa hiya min al-mubasysyirat allati yustabsyar biha. Artinya barang siapa yang melihat orang-orang saleh, maksudnya apa? Dari kalangan orang saleh itu melihat itu maksudnya melihat dalam mimpi. Dia mimpi. Barang siapa orang dari kalangan orang saleh yang dia mimpi dengan mimpi yang bagus, mimpi yang membuat bahagia untuk dirinya atau untuk orang lain, maka itu termasuk mubasysyirat, termasuk kabar-kabar gembira. Karena kadang-kadang mimpi itu takwilannya ada gitu loh. Ada juga mimpi yang bawaan apa? Bawaan tragedi sebelum tidur, itu biasanya nggak ada takwilannya. Misalkan sebelum tidur dia melihat kecelakaan di pom bensin lah atau di mana gitu, kecelakaan. Tidur dia, terbawa tidur, akhirnya apa? Terbawa mimpi. Nah itu biasanya nggak ada takwilannya karena istilahnya kejadian yang terjadi sebelumnya dia lihat. Paham? Terkadang juga ada mimpi ada takwilannya.
Paham ya? Nah, tentunya yang paham ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala anugerahi ilmu berupa ta'wil mimpi. Di sana ada kitab bagus sekali. Kitabnya dinisbahkan kepada Imam Muhammad Nusiri, namanya Ta'bir Ru'ya. Ta'bir Ru'ya. Di perpustakaan biasanya ada yang jual itu. Kitabnya ya tidak terlalu tebal, seginilah kurang lebihnya. Paham ya? Itu berisikan ta'bir ru'ya. Jadi mimpi apa diteliti, dicek, itu kadang ada takwilannya. Tapi nggak bisa mastikan. Yang namanya takwil mimpi itu bukan mastikan loh ya, hanya memprediksikan dengan dalil. Paham? Kecuali mimpinya para nabi dan rasul, semuanya shadiqah, benar. Paham? Ada mimpinya kita-kita ini, mimpinya manusia selain nabi dan rasul, itu ya namanya prediksi, ada benarnya, ada salahnya juga. Makanya para penakwil mimpi itu nggak mastikan dia. Ini kemungkinan besar prediksinya dengan dalil yang ini maknanya seperti ini. Tapi kalau orang yang tidak punya kemampuan nakwil mimpi, jangan berusaha menakwil. Khawatir nanti keliru. Paham ya? Karena ini orang-orang yang istilahnya dianugerahi ilmu berupa takwil mimpi tadi. Mafhum. Nah, kadang juga ada takwilan yang namanya aks sebaliknya. Contohnya, dia orangnya orang yang baik, taat, rajin ibadah, istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah, mimpi buruk ditakwilkan semoga tidak menimpa dirimu. Paham ya? Nah, kecuali kalau dia posisinya semula istiqamah kemudian terfitnah dengan dunia. Nah, dalam kehidupan kesehariannya, mimpi buruk. Nah, itu berpotensi untuk waspada dan berhati-hati. Paham ya? Fitnah sangat dahsyat. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu kadang-kala disebutkan dalam kitab-kitab ta'wil mimpi ya. Namanya kitabnya, kalau antum ingin merujuk, kalau misalkan punya dan suatu ketika di perpustakaan ada yang jual, Ta'bir Ru'ya, Ta'bir Ar-Ru'ya. Itu karya nisbahnya kepada Imam Muhammad Musirin. Nah, berikut tadi kata beliau, allati yustabsyar biha, yaitu termasuk kabar gembira yang perlu apa? Dikabarkan kabar gembira tersebut dengannya. Wa yusan an yu'abbiraha ahlul ilm, dan dianjurkan untuk ahlul ilm mentakbirnya, mentakwilnya kalau mampu. Paham ya? Kan enggak semua orang bisa. Nah, wa yusanna an yu'abbiraha ahlul ilmi wal basirah bit ta'bir ru'ya, dan dianjurkan ahlul ilm, orang yang punya ilmu dan punya basirah, pengalaman, ilmu lebih, maka dianjurkan untuk menakwil atau ta'bir mimpi tadi. Paham? Karena kadang-kala kalau maknanya sahih itu bisa menjadi motivasi dan dorongan. Kalau misalkan itu mimpi buruk, kadang bisa apa? Sebagai peringatan. Berikutnya dikit lagi. Wa fil hadits at-targhib fi talabil ilmi syar'i, masyaallah. Di dalam hadis ini ada targhib. Targhib fi itu berarti motivasi. Paham ya? Bukan targhib an loh ya. Di dalam hadis ini ada pendalilan motivasi dorongan, barakallahu fi, motivasi dorongan di dalam apa? Mencari ilmu syar'i. Jadi ilmu yang cari ilmu syar'i. Ilmu syar'i Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa wasailihi al-mu'ina 'ala fahmi, dan juga anjuran motivasi untuk mencari sarana-sarana kemudian perantara-perantara yang bisa menolong, membantu untuk memahaminya. Kadang-kala dengan papan tulis, ya kan, dengan pensil, dengan pena, buku tulis, fungsinya memahamkan orang biar paham. Wa madzalika inna li annahu min aqdasil wajibat. Masyaallah. Tidaklah hal tersebut kecuali dikarenakan termasuk perkara wajib yang bersih, yang suci. Paham ya? Ilmu syar'i. Nah, wa azkal a'mal, dan juga termasuk amalan yang paling suci. Allati taqarrab al-'abdu min rabbih zulfa, yang bisa digunakan oleh seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Lihat itu, ilmu. Paham ya? Makanya al-ilmu la ya'dilu syai', kata Imam Ahmad. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya. Liman sahat niyatuh, bagi orang yang niatnya tulus, niatnya benar dalam mencari ilmu. Akhirnya beliau tanya, kaifa tasihun niyah ya Aba Abdillah? Bagaimana orang mencari ilmu dikatakan lurus niatnya? Kata beliau apa? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu itu untuk menghilangkan, mengangkat kebodohan dari diri pribadi, baru orang lain. Itu dia niatnya tulus, bukan mencari gelar, bukan mencari titel, bukan mencari julukan biar dapat gelar Syekh, Al-Ustaz, paham ya? Atau muallim fulan, dokter fulan, profesor fulan, bukan nyari itu.
Paham ya? Tapi tujuan pertama menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, baru orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Diri kita dulu, baru keluarga kita. Bisa dipahami? Nah, itulah mencari ilmu yang tulus. Makanya kalaupun antum bertahun-tahun kok belajar di Darut Taqwa, enggak dapat ijazah, enggak dapat rapot, enggak dapat gelar, itu enggak usah panik, sudah santai aja. Gelar itu kan enggak ada apa nilainya nanti kan, ketika seorang sudah meninggal dunia ya enggak dipakai lagi gelar-gelar itu. Di dunia pun untuk apa juga? Untuk bergaya, ya kan? Untuk apa? Untuk banyak acting, ya kan? Untuk apa? Banyak mencari pengikut, jangan. Antum atau kita ini ketika sudah mencari ilmu, paham ilmunya, kita amalkan, kita dakwakan semampunya, enggak harus masuk ke universitas, enggak masuk, enggak harus. Kalau enggak punya gelar enggak bisa dakwah di universitas katanya. Enggak bisa masuk kampus-kampus, mau ngapain juga di sana? Kalau mereka mau belajar, mereka datang gitu loh, ya kan? Masa kita yang suruh ke sana dikasih syarat harus kuliah lagi? Karena ada Allahul musta'an, mantan muridnya Syekh Mukbil. Berarti apa? Mantri. Mantan santrinya Syekh Mukbil Ibn Hadil Wadi'i rahimahullah, bertahun-tahun juga belajar di Damat waktu itu, pulang ke Indonesia kuliah lagi dia, dapat embel-embel di belakangnya, apa gitu ya, Ustadz Fulan dan Alan, apa gitu lah, mungkin LC atau MS atau apalah embel-embel belakangnya. Akhirnya dia dakwah masuk kampus-kampus, bisa masuk, mengeluarkan syubhat. Antum ini kalau nggak punya gelar, nggak bisa dah di kampus-kampus itu. Padahal orang-orang itu perlu ilmu katanya, para mahasiswa itu. Mahasiswi perlu ilmu mereka katanya. Akhirnya kuliah lagi, rugi kan? Pertama sudah mengingkari, jangan kuliah, ikhtilatiyah, campur baur laki-laki perempuan sana, jangan kuliah. Pulang dari Yaman malah kuliah dia. Allahul musta'an. Ngajar orang lakoni, Allahul musta'an. Rasulullah yahdiyahum. Beberapa orang seperti itu. Memang dapat ini enggak diragukan lagi nih. Ininya kalau sudah masuk ke situ enggak diragukan lagi. Karena mereka membuat semacam community itu ya, komunitas berapa orang itu mahasiswa, alumni mahasiswa, kemudian mereka saling mengeluarkan uang, ngundang ustadznya ngisi itu, gelarnya Ustadz Fulan dan Alan LC misalkan, UUD, ya ujung-ujungnya apa? Duit, UUD, ujung-ujungnya duit. Allahul musta'an. Sabar. Dunia ini lama atau sebentar? Sudah sebentar pun sementara lagi. Sudah sementara banyak yang mengecewakan, iya kan? Sedangkan akhirat selamanya, sudah selamanya, kekal abadi, tidak ada duanya. Itu akhirat. Nah, kita lihat lagi, tiga lagi, pasti di bawah itu. Ini motivasi buat kita semuanya ya. Al ilmu ya akhal Islam, fa innahu khairu matlubin. Masya Allah. Maka ilmu itu ya ilmu. Wahai saudara Islam, wahai saudara Islam. Dikarenakan sesungguhnya itu sebaik-baik sesuatu yang dicari, sebaik-baik sesuatu yang dicari itu ilmu, bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, tapi ilmu. Wa talibuhu liwajhillah afdalu man yamshi ala qadam. Masyaallah. Dan pencari ilmu dikarenakan wajah Allah. Lihat, mencari ilmu karena wajah Allah ya, bukan wajahnya fulan wala fulana. Bukan karena muhsinin fulan, bukan juga muhsinin fulan, alan, bukan. Karena Allah Ta'ala, lihat tadi. Dan yang mencari ilmu liwajhillah karena wajah Allah Ta'ala, afdal, lebih utama dibandingkan, lebih utama, seutama-utamanya manusia yang berjalan di atas telapak kaki ini. Paham? Nah, luar biasa. Mencari ilmu karena Allah ya, bukan karena manusia, bukan karena transferannya, bukan karena saldonya, bukan karena mengharapkan imbalan atau gaji dari manusia. Ini nasihat untuk dua-duanya, nasihat untuk para pelajar dan nasihat untuk para pengajar. Siap hidup mandiri, tidak manja. Paham ya? Nah, karena hidup manja biasanya bergantung dengan orang lain. Itu kalau sudah sudah tidak diurus orang lain tadi, bingung dia. Tapi kalau hidup mandiri, walhamdulillah, tenang dia, tenang, santai, tentram, karena tidak bergantung pada orang lain. Coba kalau antum bergantung orang lain, bergantung ini. Kalau yang digantungi mati, yang digantungi pergi, jatuh nggak dia? Jatuh. Tapi kalau dia berdiri sendiri, mandiri, dengan izin Allah Ta'ala, tenang dia.
Maka ini nasihat untuk kita semuanya. Pastikan ketika dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, bergantungnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung pada orang lain, apalagi bergantung kepada muhsinin, bergantung pada fa'ilul khair, bergantung pada orang-orang kaya, jangan. Karena orang kaya, muhsinin, fa'ilul khair masih manusia dan bisa mati. Nah, kalau bergantung sama mereka mati bagaimana? Panik dia kan? Iya kan? Panik, bingung, enggak jalan lagi dakwahnya, enggak jalan lagi belajarnya. Tapi kalau kita mandiri, bismillah, tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bertekad bulat, bismillah. Kita lihat pantunnya, bagus sekali pantunnya. Wa rahimallahu syekhana hafidh al-hafidh al-hakami itqala fi mimiyatihi, dan semoga Allah merahmati syekh kami, gurunya Syekh Zaid bin Hadid Madkhali, termasuk gurunya ini al-hafidh al-hakami ini. Ketika beliau berkata pada kitab beliau pantun yang di akhir mimiyah namanya, al-ilmu asyrafu matlubin wa talibuhu lillahi asyrafu man yamshi ala qadami. Artinya ilmu itu adalah perkara yang paling mulia untuk dicari, dan pencari ilmu lillah, karena Allah adalah semulia-mulianya orang yang berjalan di atas telapak kaki. Masya Allah, lihat. Jadi ilmu dah mulia, pencari ilmu kalau karena Allah itu juga mulia. Mafhum? Ini nasihat buat kita semuanya untuk mengikhlaskan niat di dalam mencari ilmu. Jadi pastikan mencari ilmu bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena apa? Hanya memanfaatkan kesempatan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mencari ilmu karena Allah itu apa? Dama wastaqar, akan terus menerus dan konsisten. Tapi kalau orang mencari ilmu karena selain Allah Ta'ala, mencari ilmu karena dunia, apa itu? Inqata'a wat mahal, akan hanyut, hilang dan terputus. Paham ya? Itu kalau mencari ilmu kepada dikarenakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.